Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida dengan NIM 2661001 yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Zakia MAG. Di sini memegang mata kuliah tafsir penyuluhan atau tafsir ayat penyuluhan. Baik, yang pertama yang akan saya tafsirkan adalah Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ayat ini isinya tentang fitrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Katakanlah kepada Muhammad, dan ingatkah ketika Tuhan mengeluarkan kamu dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, apa yang kami lakukan waktu itu adalah agar di hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Jadi di sini setiap anak yang dilahirkan adalah suci, fitrah. Dalam hadis disebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abuwahu yahawidani aw yunasirani aw yumajjisanihi. Jadi di sini setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, tergantung anak tersebut memilih agama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di sini Allah SWT ketika kita berada dalam kandungan atau dalam perut ibu kita, di sini Allah mengambil atau memperlihatkan kesaksian atau mengambil kesaksian terhadap roh kita. Allah mengatakan bahwa aku adalah penciptamu, bahwa aku adalah Tuhanmu. Maka dengan diri kita atau keyakinan kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta kita dan tidak ada sekutu baginya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah tafsiran Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang isi tentang tugas dan tujuan hidup manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi di sini tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa tidak ada selain dikerjakan oleh manusia dan jin kecuali beribadah. Itulah tujuan dan tugas hidup manusia. Di sini ibadah dapat kita bedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ibadah berupa ucapan. Kita contohkan seperti membaca basmalah, membaca tasbih, mengucapkan salam dan berdakwah. Yang kedua adalah dengan perbuatan seperti membayar zakat, sholat. Dan yang terakhir adalah seperti menahan diri, yaitu kita contohkan seperti puasa atau menahan amarah. Ketika kita marah namun kita bisa menahan amarah tersebut, itu bersifat pahala. Baik, tafsiran selanjutnya yaitu Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mutmainnah irji'i ila radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang mana artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, dengan hati yang ridho dan diridhoinya, dan masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi di sini jiwa yang tenang adalah perkembangan spiritual yang paling tinggi. Jiwa yang pemenang itu ada dalam keadaan yang nyaman, tentram, harmonis. Mujahid berpendapat di sini nafsul mutmainnah adalah jiwa yang kembali atau jiwa yang tunduk, percaya bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini jiwa yang tenang merupakan jiwa yang ketika ia mengetahui bahwa di dunia terdapat
kegagalan, namun hati mereka tetap tenang karena mereka nyaman, tetap merasa damai dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan orang yang mendapatkan jiwa yang tenang itu disebut sabiqun al khairah, atau juga bisa dikatakan orang-orang yang bersegera meraih kebaikan. Baik, untuk selanjutnya adalah tafsiran Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Ini adalah tentang tanggung jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Quran surah. Dan hanya kepadanya lah kami mengikhlaskan hati. Jadi di sini Allah membimbing nabinya, membimbing Nabi Muhammad SAW supaya menolak untuk berdebat dengan orang-orang kafir. Nah, jadi di sini Allah mengatakan urusan kita, seperti dalam Quran surah Yunus ayat 1. Jika mereka berdusta, maka katakanlah, urusan pekerjaanku adalah pekerjaanmu. Aku terlepas dari apa yang kamu kerjakan, sebaliknya pun kamu terlepas dari apa yang aku kerjakan. Baik, untuk selanjutnya adalah tafsiran Quran surah An-Nahl ayat 125. Ini adalah strategi dan metode mendidik anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang mana artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan debat yang baik. Sungguh Dialah Tuhanmu yang mengetahui mana yang sesat, dan Dialah Tuhanmu yang mengetahui mana yang mendapatkan petunjuk. Quran surah An-Nahl 125. Jadi di sini Allah SWT berfirman atau menerangkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa berdebatlah dengan mereka dengan debat yang baik, menyuruh atau mengajak kepada orang-orang untuk masuk agama Islam dengan baik, dengan cara merayu dengan kosakata yang baik, berdakwah dengan baik. Dan di sini juga disebutkan bahwa Allah SWT yang lebih mengetahui mana yang sesat dan mana yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Ayat ini turun sebelum Allah menyuruh untuk memerangi orang-orang kafir, atau juga ketika Nabi Muhammad SAW melihat tubuh Hamzah yang meninggal dalam keadaan tercincang. Maka di sini Nabi Muhammad SAW bersumpah, aku bersumpah untuk membalas 70 orang dari mereka atas penggantimu.